Assalamualaikum Saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore, Pak. Alhamdulillah kita hari ini kita ketemu sore ini. Ya. Kira-kira apa yang mau Bapak obrolkan, bicarakan pada sore ini? Permasalahan apa kira-kira? Mangga, Pak. Gini, Pak ya, saya punya permasalahan ini tentang siswa ya. Ini anak-anak pada diam saja. Jadi ketika saya tanya kembali materi yang sudah saya ajarkan yang barusan, itu mereka banyak yang tidak tahu gitu. Tujuannya saya tuh pengen ada solusi apa sharing dengan Pak Ruslan gitu. Itu gimana ya caranya ya? Baik, ini sebetulnya mungkin perlu dijelaskan lagi itu kenapa anak-anak bisa artinya pada saat ini dalam pembelajaran mungkin kenapa bisa pada diam gitu. Mungkin bisa digali lagi oleh Bapak seperti apa sih awalnya permasalahannya bisa anak-anak apa muncul permasalahan anak-anak diam tersebut itu Pak. Gimana Pak? Kalau sebelumnya mah di materi pelajaran yang sudah gitu ya, itu saya ngajarnya banyak menggunakan media gitu. Bahkan mereka dulu mah yang 2 minggu sebelumnya itu ya, 2 minggu yang dulu itu mereka aktif gitu karena mereka melihat video gitu, lihat tayangan-tayangan slide gitu. Itu mereka aktif dan kelihatan antusias gitu. Terus biasanya juga saya sering menggunakan infocus ya layar ya. Kemudian di sana juga saya ada permainan gitu, ada game gitu ya. Tapi gamenya untuk menguatkan materi yang saya sampaikan begitu. Itu Pak. Oh, mungkin itu Pak, mungkin itu permasalahannya, mungkin maksud saya kenapa bisa apa maksudnya Bapak sementara ini memberhentikan cara Bapak yang tadi disampaikan, mungkin menjadi anak menjadi sebagian banyak diam gitu karena belum tidak paham. Itu permasalahannya kenapa maksudnya Bapak diberhentikan dulu tadi yang memakai video apa namanya, pakai game dan lain sebagainya tadi. Emang diberhentikan atau bagaimana itu Pak? Habis ini untuk persiapannya sih Pak, saya itu waktunya ini nih karena sibuk dengan kegiatan persiapan di organisasi gitu. Kemudian juga di kegiatan CGP ini banyak istilahnya banyak saya harus menyesuaikan waktunya gitu kan. Jadi untuk ke anak persiapannya itu biasanya kalau malam itu saya siapkan gitu materinya gitu. Medianya saya cari gitu. Itu Pak ininya. Iya Pak, ya jadi gini Pak, karena kita kan mungkin kita ngobrol mungkin tidak terlalu banyak waktunya ya Pak ya. Ya Ya. kira-kira tujuan Bapak pinginnya seperti apa lagi? Apa seperti anak-anak yang kembali lagi seperti awal waktu seperti disampaikan oleh Bapak atau bagaimana gitu? Jadi gimana itu? Ya, permasalahan yang tadi yang diungkapkan itu yang pertama karena saya kurang begitu matang persiapannya gitu Pak ya. Terus juga anak juga biasanya bermain dengan game, dengan melihat tayangan slide atau PTT atau mereka nonton video gitu. Itu barangkali itu mungkin permasalahannya ya Pak ya. Ya saya kira seperti itu Pak. Artinya coba Bapak ini lagi lakukan lagi walaupun mungkin dalam waktu Bapak mungkin keterbatasan tadi karena banyak tugas, tapi emang mungkin kan Bapak juga tadi setelah mendengar cerita Bapak, ya emang secara identifikasi permasalahannya anak itu sebetulnya sudah nyaman gitu. Bapak itu membuat persiapan-persiapan dengan mengajar memakai video dan lain sebagainya, memakai apa dengan game-game permainan dan sebagainya. Ya mungkin perlu mempertimbangkan lagi, artinya perlu Bapak ya kembali lagi mungkin ke fokus awal permasalahannya ya dengan tujuan supaya anak kembali lagi bergairah atau senang lagi mengajar atau belajar dengan Bapak ya coba kembali lagi ke apa persiapan yang Bapak
dulu pernah direncanakan gitu seperti apa supaya tadi bikin video dan lain sebagainya dan gimana Pak? Kira-kira Oh, bisa dilakukan lagi atau bagaimana itu Pak? ya. Oh, berarti saya harus kembali lagi ke itu Pak ya, ke apa namanya, memberikan membuat video lagi seperti yang dulu gitu ya. Terus banyak media pembelajaran lah yang disampaikan ke anak begitu ya Pak ya. Ya mungkin itu kalau melihat dari permasalahan tadi ya saya simpulkan bahwa memang anak sudah tertarik dengan dengan Bapak mempersiapkan dengan cara Bapak yang pertama, walaupun mungkin tadi Bapak merubah sedikit gaya Bapak karena tadi banyak kegiatan ya. Mungkin solusi dari saya mungkin walaupun Bapak banyak kegiatan lah mudah-mudahan bisa bisa membagi gitu. Nah, kira-kira untuk supaya Bapak tetap mengajar seperti gaya pertama karena disukai anak, rencana Bapak kira-kira apa nanti untuk ininya? Untuk membagi waktunya seperti apa kira-kira? Mungkin bisa Ya, di-sharing-kan dengan saya gitu supaya ya, ya. ya kemungkinan saya harus ini lagi, harus all out lagi nih Pak Ruslan ya. Berarti saya harus kembali lagi, malamnya saya mempersiapkan materi untuk ke anak, itu mempersiapkan rencana pembelajaran yang maksimal lah, yang seperti biasa, agar anak-anak mulai bergairah kembali untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas itu Pak. Baik Pak. Untuk rencananya itu kira-kira Bapak mau kapan dilaksanakannya? Apa misalnya pada pembelajaran berikutnya atau mungkin sebulan kemudian atau bagaimana itu Pak? Supaya tadi biar meningkat lagi gitu kondisi antusias siswa atau murid Bapak supaya belajar lebih giat lagi gimana? Kira-kira kapan itu Ya rencana sepertinya harus secepatnya ini, karena kalau dibiarkan lama nanti sepertinya tidak efektif waktunya gitu, karena sebentar lagi mau mau akhir semester ya, penilaian akhir semester. Jadi mungkinan saya besok sudah harus siap kembali untuk kembali mempersiapkan rencana pembelajaran yang matang, yang bagus, yang sesuai dengan dengan kebutuhan anak gitu, supaya nanti tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu betul-betul tercapai itu Pak. Oh, berarti perlu saya garis bawahi tadi bahwa insya Allah mungkin pada pertemuan berikutnya ya Bapak mau mencoba Ya, lagi mengerjakan apa yang biasa Bapak kerjakan, artinya Bapak persiapan untuk pembelajaran ke anak. Tapi kira-kira Bapak artinya komitmennya sudah oke 100% bahwa insya Allah pembelajaran berikutnya bisa dipertanggungjawabkan Pak, artinya tadi itu komitmen Bapak untuk memulai lagi ya, ya saya persiapan siap sekolah. dengan berbagai macam media pembelajaran, diantaranya yang tadi dengan melihat video, kemudian juga bermain game tentang pembelajaran, dan insya Allah nanti secepatnya saya paling ini besok sudah mulai diinikan kembali untuk bisa membangkitkan kembali motivasi anak secara intrinsik gitu, secara internal itu. Baik, baik. Itu kan tadi permasalahan yang ini kita terpecahkan Pak, artinya anak insya Allah Ya, dengan ini lagi kita bisa meningkatkan kayak itu lagi ya ya, semangat pembelajaran. Tapi untuk Bapak kan ada masalah lagi nih, artinya ya. pembagian banyak tugas lagi gitu. Gimana cara Bapak membagi untuk tadi mempersiapkan pembelajaran untuk anak dan mengerjakan tugas yang lain nih kira-kira mungkin waktunya di kapan atau sore hari atau malam hari gitu deh bisa Ya. ini Pak dirincikan Pak mungkin. Untuk yang tugas yang di organisasi mah alhamdulillah sudah selesai sih Pak Ruslan. Jadi kemarin kan puncaknya, jadi kemungkinan saya bisa fokus kembali itu. Kalau untuk bisa fokus kembali untuk kegiatan pembelajaran di kelas itu. Kalau untuk kegiatan organisasi dan kesibukan yang lain mah insya Allah sudah selesai lah. Artinya
Kita tinggal fokus pada kegiatan pembelajaran, terutama di persiapan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang beragam, kemudian supaya membangkitkan kembali motivasi internal anak gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau emang permasalahan tadi yang kita bicarakan, Bapak obrolkan dengan saya gitu, bisa ada penyelesaian kan. Mudah-mudahan bisa tadi setidaknya penyelesaian masalah dua-duanya, artinya tanggung jawab Bapak sebagai pendidik, pengajar bisa dilaksanakan dengan maksimal, tanggung jawab Bapak mungkin sebagai anggota atau pengurus-pengurus di organisasi juga bisa berjalan dengan baik. Kalau dengan komitmen tanggung jawab yang komitmen Bapak sampaikan, mudah-mudahan pasti insya Allah berjalan dengan baik. Ya. Baik, itu mungkin Pak, nanti ya. Kita sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih ini Pak Ruslan ya atas masukannya, atas pencerahannya, atas solusinya yang sangat bagus sekali dan insya Allah akan saya terapkan dan mudah-mudahan saya kembali lagi untuk bisa membangkitkan motivasi anak untuk bisa belajar dengan semangat di kelas. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Ruslan ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya, ketersediaan waktunya untuk mungkin ketemu dengan saya, setidaknya menyelesaikan permasalahan saya. Mudah-mudahan permasalahan. Kira-kira apa ini masalahnya Pak Ruslan ya? Ya sebetulnya kemarin sudah ini juga sebenarnya ini permasalahan secara pribadi mungkin yang masih belum bisa menyelesaikan. Saya agak bingung seperti apa menyelesaikan permasalahan ini. Kadang-kadang kan artinya permasalahan ini timbul tenggelam Pak. Jadi saya begini Pak, saya kadang-kadang semangat itu naik turun gitu Pak. Pada saat mungkin ya kebetulan ada walaupun berbagai macam kegiatan yang saya lakukan atau tugas-tugas yang saya emban gitu saya selesaikan, tapi kadang-kadang motivasi turun drastis gitu. Nah ini permasalahan ini pada saat saya ingin meningkatkan lagi motivasi saya supaya bisa menyelesaikan berbagai tugas atau permasalahan bisa diselesaikan, itu mungkin seperti apa Pak? Artinya boleh memberi masukan dari Bapak itu seperti apa gitu? Yang membuat Pak Ruslan jadi turun itu semangatnya itu kira-kira penyebabnya apa ya Pak ya? Jadi begini Pak, artinya mungkin penyebab itu dari diri saya sendiri gitu. Artinya kadang-kadang misalnya pada saat saya melihat mungkin kondisi sekitar saya, lingkungan saya, misalnya pada saat semangat gitu saya mencari pokoknya mencari ilmu dan lain sebagainya. Terus kemarin ada kejadian ya, rekan saya gitu. Ya sebenarnya itu mah sudah sunatullah, sudah kepastian gitu. Rekan saya yang meninggal itu gitu ya. Artinya setelah itu saya merenung diri sendiri, mungkin ini kelemahan gitu ya. Saya bilang kok teman saya itu juga banyak mempersiapkan, ternyata kan ya pada saat emang dipanggil sama yang kuasa ya seolah-olah ya rencana-rencana itu ya tertutup lah. Jadi makanya saya juga udahlah turun lah, ngapain gitu. Artinya belajar giatnya mentok kalau masih nanti saya juga dipanggil ya seolah sudah gitu selesai lah gitu apa yang kita semua gitu rencananya ya seperti itu. Jadi saya sudah turun motivasi saya, ya udahlah penting tidak semangat untuk gitu meningkatkan atau seadanya. Jadi ya kondisi saya sekarang seadanya aja gitu Pak menyelesaikan masalah itu. Gitu, selain yang tadi ini kan kira-kira yang penyebab motivasi Pak Ruslan selain yang tadi diungkapkan karena itu tadi karena kita sudah capek-capek gitu kan. Ya. Apa kira-kira yang kedua mungkin gini Pak, ini mah artinya kondisi saya yang kedua emang kadang-kadang saya juga takut gitu Pak ya. Takut tadi itu seperti apa, karena kan kebetulan
saya kan anak saya ini yang pertama mungkin udah mulai kuliah gitu Pak ya. Ya walaupun ya saya juga sebagai pegawai PNS tapi ya setidaknya ya tetap aja gitu. Kita kan ya kalau dibilang ini mah ya terus terang gitu sedikit ya sisa-sisa lah untuk masalah penghasilan mungkin. Kadang-kadang saya ada ketakutan gimana ya ke depannya gitu. Apa tadi itu ya terbiayai atau apa gitu. Kadang-kadang artinya saya bukan apa mungkin belum bisa bersyukur secara maksimal atau apa gitu ya seperti apa, makanya minta solusi ke Bapak untuk tadi itu supaya semangat gitu timbul untuk tadi memperjuangkan keluarga termasuk anak gitu untuk ini. Nah itu aja, jadi tadi itu salah satunya. Ya udahlah ngapain juga terlalu jadi keras gitu jadi ya, toh motivasinya tinggal, turun ya. baru saya. Iya itu dari dua itu yang ya terus terang emang Ya. kadang-kadang gitu Pak. Sekarang kayak gini, Pak Ruslan yang permasalahannya yang pertama tadi ya, yang penyebabnya gitu ya. Pak Ruslan tahu nggak kalau misalnya mengetahui kalau kapan akan akan dipanggil gitu kan? Ya tidak tahu sih Pak, artinya kayak gitu. Nah, gimana itu jadi itu kan masih itu makan rahasia Allah gitu kan Pak Ruslan ya. Iya. Kalau menurut saya mah ya lebih baik ya tetap kita jalani saja begitu. Itu. Terus yang kedua penyebab yang kedua. Pak Ruslan dulu bercita-cita jadi guru tidak? Sebenarnya enggak sih dulu itu. Karena emang terus terang Pak, kalau saya kan lulusannya teknis sih Pak ya. Iya, Teknis jadi gitu. kerja di pabrik gitu ya. Ya, maksudnya di kantor gitu ya. Karena saya teknis bukan dari keguruan sih. Mohon maaf emang karena teknis karena ya tadi itu. Ya emang awal-awal ya kita mencobalah gitu, mencoba. Ya itu tapi kan emang sebetulnya ada kenikmatan sih untuk bekerja, betul. cuma tadi itu kok seolah-olah ya, mohon maaf kok seolah perasaan ya emang alhamdulillah sih cukup saja, tapi kadang-kadang kan waduh ke depan gimana ya gitu, baru semester 1 ini. Masalahnya ke depan bagaimana gitu kan ya. Gitu. Sekarang Pak Ruslan dulu tidak pernah bercita-cita jadi guru. Sekarang jadi guru gitu kan. Itu kan di luar skenario kita Pak Ruslan ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang memikirkan bagaimana nanti anak-anak terkuliah, itu kan ya itu mah nanti rahasia Allah gitu kan. Gitu. Yang penting kalau menurut saya ya Pak Ruslan sudah luar biasa ini ya, sudah mencapai ke sini itu sudah nilai plus dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Nah, kalau menurut saya ya kita laksanakan saja sebagaimana mestinya pada saat kita mampu gitu pada hari ini begitu. Jadi istilahnya ya kayak semacam kita jalani aja lah rencana Allah gitu ya, biarkan betul. mengalir gitu. Kerjakan yang bisa kita kerjakan hari ini gitu ya. Jadi nggak usah terlalu memimpikan ke depan. Iya, baik. Terus nih kira-kira rencana Pak Ruslan nih untuk meningkatkan kembali gairah Pak Ruslan ini. Rencananya apa saja kira-kira? Mungkin ya. Tadi kan seperti Bapak bilang, memang untuk permasalahan tadi dari yang ada permasalahan dari luar gitu ya, dari kerabat yang meninggal atau teman yang meninggal, ya emang seperti Bapak bilang, berarti kita ya harus pasrah lah, karena emang itu rahasia Allah, itu udah insya Allah lah, karena dengan pasrahan, ya kita yang penting mengerjakan sesuatu yang kita bisa kerjakan, ya pasrah itu mah kapanpun dipanggil ya sudah gitu, itu emang yang pertama itu. Yang kedua mungkin begini Pak, artinya emang walaupun tadi sama rahasia Allah kita, anak kita mungkin ke depan rezeki belum pasti, insya Allah ada rezekinya gitu. Tapi kan insya Allah saya juga mau mencari solusi, artinya ya di luar yang penting masih bisa mengerjakan tugas pokok sebagai pengajar atau pendidik. Mungkin saya akan mencari juga Pak, artinya peluang-peluang tambahan yang emang tidak memberatkan saya, tapi emang secara waktu bisa saya atur, misalnya kan sekarang ada tutor online lah, insya Allah mudah-mudahan. Iya betul. Biasanya ada itu, kalau saya cek itu kayak macam di UT gitu Pak, ada itu. Karena kebetulan saya udah S2 gitu ya, kemarin belum kepikirkan, sekarang mah ya alhamdulillah
Ternyata Nah, itulah mungkin. itu salah satu kelebihan Pak Ruslan itu ya, sudah sekarang sudah S2 gitu kan, itu artinya apa ya? Ya nilai plus lah dibandingkan dengan yang lain. Itu kan suatu luar biasa Bapak punya Ya, punya punya S2 itu pada saat ini gitu kan. ya, ya. Ya Nah, insya Allah terus Pak, karena ini nah tadi rencananya tadi sudah dijabarkan oleh Bapak ya. Terus gimana ini komitmennya untuk meningkatkan kembali gairah Bapak untuk ya melaksanakan menjalankan tanggung jawab ini? pokoknya mah tadi yang permasalahan pertama ya kita dipasrahkan, yang penting ya kita jalani hidup ya hari ini, kerjakan apa yang bisa. Yang kedua tadi untuk supaya ketakutan itu hilang tadi, Iya, artinya saya ini ya tadi mungkin insya Allah komitmen pada saat ada peluang-peluang itu saya akan cobalah gitu. iya, Biasanya di akhir-akhir Desember biasanya ada gitu ya, kalau secara iya, ini ada informasi di internet. Insya Allah itu mungkin. Ya, jadi harus kita harus tetap, saya juga meningkatkan gairah bahwa tujuannya untuk keluarga lah, terutama untuk anak gitu ya. Berarti iya motivasi betul. saya Heeh. dari saya harus didorong terus dari diri bahwa ya harus ini selama belum dipanggil ya terus saja kita Iya betul. bekerja. Itu mungkin Pak. Heeh, iya iya Ya, iya. Ya mudah-mudahan kalau komitmen Bapak ini mudah-mudahan terus berjalan sesuai dengan rencana Pak Ruslan ya. siap Dan siap Pak ya. mudah-mudahan juga untuk meningkatkan kembali gairah Bapak terutama tentang tanggung jawab Bapak sebagai pendidik gitu kan, mudah-mudahan bisa bisa maksimal kembali ini ya. Siap Dan Pak ya. ya kalau misalnya naik turun kan wajar, itu kan manusia, kadang-kala kita ada capeknya gitu kan itu. Tapi yang jelas semaksimal mungkin supaya gairah untuk memajukan pendidikan itu kuat Pak Ruslannya. Baik Pak, ya Pak. Ya alhamdulillah Pak, kita sudah ngobrol, saya memberikan ya artinya terbangun lagi lah motivasi saya. Terus yang kedua Ya. emang ya dulunya kita asal yang penting coba bekerja dulu sebagai guru, tapi kan sekarang sudah menikmati sebetulnya Pak gitu. Iya, betul. Menikmati ya udah hampir Ya. 20 tahun ya, udah 20 tahun kita ya alhamdulillah sebenarnya udah ruhnya sebetulnya, cuma tinggal tadi itulah bersabar mungkin itu, Ya, sama ada betul. permasalahan-permasalahan tadi kita serahkan aja dengan rencana Allah. Mungkin terima Ya, kasih Pak, ini sudah ya, sudah ya sama-sama Pak, sedikitnya sama-sama. menambah saya motivasi bertambah lagi, menumbuhkan lagi. Mudah-mudahan sering kita ngobrol ya, sering kita Ya, ngobrol pada saat turun naik lagi gitu, kayak ya saya harus di-push gitu ya, harus di-push kayak betul, harus betul. disuntik kan, harus disuntik kalau itu harus diisi Iya. lagi si keimuan dan sebagainya. Terima kasih mungkin itu Pak. Oke, sama-sama Pak, Saya sudah sama-sama, bisa sama-sama. menyelesaikan permasalahan yang dua tadinya. Amin, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.